Halo semuanya, saya Windra Swastika. Ini adalah satu seri video tutorial ya tentang visualisasi data menggunakan Python ya. Yang kita pakai di sini editornya adalah Jupyter Notebook. Jadi kalau mau instalasi, cara instalasinya ada di bagian pertama video ini. Nah, di bagian ini ya kita akan belajar ya tentang bagaimana kita mengolah file CSV, kemudian kita membuat grafik time series berdasarkan file CSV yang sudah kita baca ya. Di bagian sebelumnya, video sebelumnya di bagian ketiga, kita belajar bagaimana cara membaca file CSV. Nah, kita akan coba setelah membaca, kita akan olah analisis data dengan melakukan visualisasi data menggunakan time series ya. Oke, kita mulai dulu dengan membaca file dari file CSV-nya ya. Kita mulai dengan mengimport ya. Import matplotlib titik pyplot ya. S kita singkat dengan nama plt ya. Kemudian kita import pandas s pd ya. Lalu kita import file CSV-nya ya. Kita simpan ke dalam sebuah data frame df ya. Data frame adalah satu tipe data pada pandas ya. df sama dengan pd.read csv. Nah, nama file CSV-nya adalah covid19.csv. Nah, file ini kalau mau di-download ya, ada di deskripsi ya, URL pada deskripsi. Kemudian kalau kita lihat hasilnya df ya, kemudian kita jalankan dengan klik run di sini atau tekan shift enter. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ada province, country, region, latitude, longitude, date, confirm, date, dan recovered. Ya, total ada 32.065. Nah, data ini adalah data dari negara-negara, jumlah kasus terkonfirmasi pada negara-negara di dunia. Ya, misalnya seperti contoh ya, Angola itu sampai tanggal 22 Januari itu masih 0 terkonfirmasi gitu ya. Kemudian negara Yemen gitu ya, 21 Mei ada 197 terkonfirmasi gitu. Nah, kita hanya tertarik pada negara Indonesia ya. Kalau kita mau memfilter untuk negara Indonesia, kita bisa lakukan filtering ya. Filteringnya adalah country, country ya, atau region sama dengan Indonesia. Nah, ini kita simpan ya, seperti ini. Misalnya kasus sama dengan seperti ini ya. Sehingga kita akan mendapatkan kasus yang hanya untuk Indonesia. Nah, ya, country atau regionnya hanya Indonesia. Nah, di bagian ini kita coba membandingkan ya. Membandingkan bagaimana pertumbuhan kasus Indonesia dengan negara lain. Misalkan saya ambil contoh, kita mau membandingkan memplot ya, memplot grafik, menggambar grafik time series yang menunjukkan pertumbuhan kasus untuk Indonesia dan misalnya Jepang gitu ya. Jadi kita hanya tertarik dengan Indonesia dan Jepang ya. Ini saya sebut sebagai kasus satu ya, kasus satu, kasus satu. Kasus satu adalah untuk Indonesia. Kemudian kasus 2 ya, kasus 2. Kasus 2 country-nya adalah Japan ya. Nah, begini. Nah, kita dapat ada kasus 1 sebanyak 121 row, kemudian kasus 2 juga 121 row ya. Nah, untuk Indonesia ini 0 ya, diawali dengan 0 kemudian sampai baru di bulan Maret baru muncul kasusnya. Sehingga yang 0 ini kita abaikan saja ya. Kita filter lagi untuk kasus 1, misalnya saya sebut sebagai kasus IND ya, kasus Indonesia sama dengan kasus 1 ya, kita filter di mana yang confirm-nya hanya lebih besar dari 0 ya. Sehingga kasus 1 confirm ya, lebih besar dari 0. Kasus 1 gini ya. Ini artinya kita hanya memfilter ya di kasus 1 yaitu kasus ini di mana datanya hanya atau barisnya hanya ketika didapatkan confirm-nya lebih besar dari 0 ya. Kita lihat kasus IND hasilnya adalah seperti ini ya, confirm-nya mulai 2 pada tanggal
2 Maret 2020. Nah, kita dapat 81 row. Nah, kita akan bandingkan confirm antara kasus di Jepang ya, kasus 2 ini dengan kasus di Indonesia. Seperti apakah grafik perbandingannya? Nah, untuk membuat grafik perbandingannya, pertama-tama kita perlu membuat dulu ya satu kolom baru, yaitu hari ke ya. Jadi ini tanggal 2 Maret hari ke-1 atau hari ke-0 ya. Kemudian 3 Maret hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus sampai hari pada tanggal 21 Mei. Demikian juga untuk kasus di Jepang ya. Tanggal 1, 22 Januari itu hari ke-0, kemudian 23 Januari hari ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita perlu menambahkan kolom itu. Kalau nggak ditambahkan, nanti kita nggak bisa menyamakan sumbu X-nya. Ya. Sumbu X-nya adalah hari ke-0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, langkah pertama untuk menambahkan kolom tersebut, kita harus ubah dulu date ini menjadi tipe data tanggal gitu, tipe data date. Karena date pada kolom date ini sebenarnya adalah tipe data string atau objek ya. Kita nggak bisa mengolah, nggak bisa mengurangi atau mendapatkan hari ke-nya gitu ya. Kita ubah dulu dengan menggunakan fungsi toDateTime ya. Date-nya saya akan ubah dulu, ini saya ganti jadi kasus JPN ya, supaya namanya konsisten. Jadi sekarang ada kasus IDN ya, ada kasus IDN dan kasus JPN. IND ya, kasus IND. Pertama kasus IND, kita ubah dulu tanggalnya supaya menjadi tanggal dalam format date ya. Kasus IND untuk date ya sama dengan PD titik to datetime begini. Yang di datetime-kan adalah kasus IND pada kolom date ya. Demikian juga untuk kasus Jepang, date sama dengan PD titik to datetime kasus JPN untuk date ya. Kita lihat ya apakah sudah berubah IND. Saya pakai head ya supaya kelihatan head ini untuk menampilkan 5 data pertama saja ya. Kita lihat apakah sudah, ini ada warning ya, ada warning, diabaikan saja. Nah, kita bisa lihat ya date-nya sudah berubah menjadi 2020-03-02. Ini adalah tipe data date atau tipe data tanggal. Kita bisa mengolah gitu ya. Kita bisa mengolah. Nah, untuk kasus Indonesia karena dimulai pada tanggal 2 Maret, saya buat satu kolom baru ya. Namanya base date. Base date ini nanti sebagai dasar pengurangan ya. Jadi date nanti dikurangi dengan base date, hasilnya 0, 1, 2, 3 menunjukkan hari ke-nya. Base date sama dengan PD titik to datetime. Karena kasusnya dimulai pada 2 Maret, maka base date-nya kita ubah atau kita set menjadi 0302. Ya, kita lihat kasus IND titik head, hasilnya adalah seperti ini ya. Kita punya kolom baru namanya base date. Jadi nanti date dikurangi base date itu akan menjadi hari ke. Ya, date dikurangi base date hari ke. Gitu ya. Saya akan lakukan untuk Jepang juga ya. Saya copy kasus JPN. Base date-nya lah untuk Jepang kasus pertamanya itu dimulai di tanggal 22 Januari, sehingga base date-nya kita sesuaikan menjadi 22 Januari. Seperti ini ya. Kita jalankan lagi, kita cek dulu kasus JPN titik head. Hasilnya kita mendapatkan base date seperti ini ya. Jadi nanti date dikurangi base date. Nah, sekarang kita tambahkan kolom baru kasus IND. Kolomnya kita beri nama hari ke ya. Hari ke sama dengan kasus IND pada date ya, dikurangi dengan kasus IND pada base date. Nah, begini.
Ya, ini kita mengurangi atau mendapatkan selisih antara date dengan base date-nya. Demikian juga untuk yang Jepang. Saya copy JPN, kemudian JPN, kemudian JPN. Ya, kita lihat hasilnya. Saya ambil dari kasus IND. Ini saya jalankan hasilnya apakah ada. Nah, ini ya, hari ke 012. Nah, tapi ini tipenya masih hari. Ya, tipenya masih date, masih tanggal. Kita harus ubah ini ke dalam satu numerik ya supaya lebih mudah diolah. Nah, untuk mengubah ini menjadi numerik ya, kita bisa menggunakan fungsi time delta ya. Jadi kasus kasus IND titik hari ke ya sama dengan kita konversi ya. Cara konversinya kasus IND hari ke kita bagi, kita bisa pakai titik, bisa pakai kurung siku ya. Kurung siku seperti ini sama aja ya. Hari ke kita bagi dengan PD titik time delta 1, unit sama dengan D atau D ya, kita bagi dengan hari ya. Jadi nanti 0 hari 1 itu nanti akan berubah menjadi numerik ya. Kita jalankan. Kita lihat ya kasus IND apakah sudah menjadi numerik ya. Nah, ini ya hari ke-0, ke-1, ke-2, ke-3. Kita ulangi juga untuk yang Jepang ya. Seperti ini. Kasus JPN kita pastikan apakah sudah berubah menjadi numerik ya. Nah, seperti ini ya, hari ke-nya sudah menjadi numerik. Nah, ketika sudah menjadi numerik, kita bisa plotkan ya. Plot yang pertama punya kasus IND titik hari ke ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah kasus IND titik confirm ya. Confirm. Kemudian kita plot juga kasus JPN hari ke, kemudian kasus JPN confirm. Ya, kita lihat hasilnya, show hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita berikan label supaya bisa lebih jelas ya. Pertama X label ya. Label untuk X itu adalah label hari ke berapa, kemudian untuk Y-nya Y label jumlah kasus ya. Kemudian kita berikan legend ya. Legend dengan menggunakan list. Yang pertama legend yang pertama itu punyanya Indonesia. Kemudian yang kedua punyanya Jepang ya. Kita berikan title blt.title jumlah perbandingan kasus seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kita bisa lihat ya hari ke-0 sampai hari ke-40 gitu ya. Masih rata untuk Jepang ya, masih rata. Kemudian mulai hari ke-60, 70, 80, 90, 100. Nah, ini terus naik. Sementara untuk Indonesia hari ke-10, hari ke-10, hari ke-20, 40, 60, 80 naiknya terus meningkat dengan tinggi gitu ya. Sementara di Jepang mulai flat, mulai rata kurvanya. Nah, dengan menggunakan visualisasi seperti ini ya, kita bisa melihat perbandingan kasus antar negara, perbandingan kasus COVID-19 antar negara. Nah, ini adalah salah satu teknik visualisasi data ya dengan menggunakan line chart ya, time series gitu. Ya. Oke, sampai di sini video ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya.